Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ubay Kholis. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang klinis dari hernia nukleus pulposus, spina bifida, spondylolisis, dan spondylolitesis, yaitu tugas dari Laboratorium Anatomi Universitas Malahayati. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Muhammad Ubay Kholis dengan NPM 203100079 dari kelompok 9. Nah, langsung saja ke yang pertama yaitu hernia nucleus pulposus atau bisa disingkat dengan HNP. HNP adalah suatu penyakit di mana bantalan lunak di antara ruas-ruas tulang belakang atau soft gel disc atau nucleus pulposus mengalami tekanan di salah satu bagian posterior atau lateral sehingga nucleus pulposus pecah dan luruh sehingga terjadi penonjolan melalui anulus primosus ke dalam kanalis spinalis dan mengakibatkan penekanan radik saraf. Nah, lalu ada etiologi dari HNP itu sendiri. Penyebab dari HNP biasanya dengan meningkatnya usia terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Selain itu, HNP kebanyakan juga disebabkan karena adanya suatu trauma derajat yang berulang mengenai diskus invertebralis sehingga menimbulkan robeknya anulus fibrosus. Baik, selanjutnya ada patofisiologi dari HNP itu sendiri, teman-teman. Nah, menjelang usia 30 tahun, mulai terjadi perubahan-perubahan pada anulus fibrosus dan nukleus pulposus. Pada beberapa tempat, serat-serat fibroblastik terputus dan sebagian rusak diganti oleh jaringan kolagen. Proses ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga dalam anulus fibrosus terbentuk rongga-rongga. Nukleus pulposus akan mengalami infiltrasi ke dalam rongga-rongga tersebut dan juga mengalami perubahan berupa penyusutan kadar air. Jadi, terciptanya suatu keadaan di mana di satu pihak volume materi nukleus pulposus berkurang dan di pihak lain volume rongga antara vertebra bertambah sehingga terjadi penurunan tekanan intradiskal. Lanjut ke ada menurut gradasi herniasi dari nukleus pulposus dibagi atas. Yang pertama ada bulging, adalah nukleus terlihat menonjol ke arah ke satu arah tanpa kerusakan anulus fibrosus. Yang kedua ada prostrusi, adalah nukleus berpindah tetapi masih dalam lingkaran anulus fibrosus. Yang ketiga adalah ekstruksi, adalah nukleus keluar dari anulus fibrosus dan berada di bawah ligamentum longitudinal posterior. Nah, yang terakhir ada sekuestrasi, adalah nukleus menembus ligamentum longitudinal posterior. Baik, selanjutnya ada epidemiologi dari HNP itu sendiri. Prevalensi HNP berkisar antara 1-2% dari populasi. Usia yang paling sering adalah usia 30-50 tahun, teman-teman. Pada penelitian HNP, paling sering dijumpai pada tingkat L4 sampai L5. Untuk L itu yaitu lumbal atau tulang lumbal. Titik tumpuan tubuh di L4, L5, S1. Untuk S1 yaitu sakrum. Penelitian Damers dan Kohler pada 1431 pasien dengan herniasi diskus lumbalis memperlihatkan bahwa pasien HNP lumbal 3 sampai lumbal 4 secara bermakna dari usia tua dibandingkan dengan pasien HNP lumbal 4 sampai lumbal 5. Baik, selanjutnya ada faktor risiko dari HNP itu sendiri, teman-teman. Yang pertama, usia merupakan faktor utama terjadinya HNP karena anulus fibrosus lama-kelamaan akan hilang elastisitasnya sehingga menjadi kering dan keras, menyebabkan anulus fibrosus mudah berubah bentuk dan ruptur. Yang kedua ada terutama trauma. Ya, trauma, teman-teman.
yang memberikan stres terhadap kolumna vertebralis seperti jatuh dari motor dan jatuh di mana saja. Yang ketiga ada pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan ini terutama yang sering mengangkat barang berat dan cara mengangkat barang yang salah meningkatkan resiko terjadinya HMP. Nah, jika teman-teman atau ada saudara yang mempunyai pekerjaannya itu seperti kuli bangunan, nah harus diberitahu cara mengangkat barang-barangnya yang benar. Dan yang keempat, pria lebih sering terkena HNP dibandingkan wanita. Perbandingannya yaitu 2:1. Hal ini terkait pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan pada pria cenderung ke aktivitas fisik yang melibatkan kolumna vertebralis. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan. Untuk penata laksanaan, terapi konservatif merupakan pilihan pertama pada pasien dengan HNP. Terapi konservatif masih dapat dilakukan pada pasien yang dapat mengontrol keinginan berkemih, dapat melakukan aktivitas sehari-hari, dan masih dapat berjalan. Lalu selanjutnya ada komplikasi, teman-teman. Nah, komplikasinya itu saraf kejepit yang tidak ditangani dapat menyebabkan nyeri makin memburuk. Sebelumnya, HNP ini kalau bahasa awamnya atau bahasa kitanya, bahasa sehari-harinya yaitu saraf kejepit, teman-teman. Nah, lanjutkan, membuat penderita sulit beraktivitas, serta komplikasi lain seperti inkontinensia urin dan inkontinensia tinja. Lalu ada hilang sensasi di area sekitar dubur dan paha bagian dalam. Lalu yang terakhir ada kerusakan saraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan. Nah, selanjutnya ada prognosis. Perbaikan klinis kebiasaannya terlihat pada kebanyakan pasien dan hanya 10% pasien saja yang masih merasakan nyeri setelah 6 minggu dan direkomendasi untuk menjalankan terapi pengobatan operatif. Hasil pemeriksaan MRI yang sekuensial pada 2/3 pasien HNP menunjukkan bahwa diskus yang mengalami herniasi dapat kembali normal seiring pertambahan massa dengan penyembuhan parsial atau total setelah 6 bulan pengobatan. Nah, lalu yang terakhir ada pencegahan. Setiap penyakit pasti ada pencegahannya dong, teman-teman. Nah, sekarang saya akan membacakan tentang pencegahan untuk HNP. HNP ini dapat dicegah terutama dalam aktivitas fisik dan pola hidup. Hal berikut ini dapat mengurangi risiko terjadinya HNP, seperti olahraga secara teratur untuk mempertahankan kemampuan otot, seperti berlari dan berenang. Yang kedua ada hindari mengangkat barang yang berat dan edukasi cara mengangkat yang benar. Yang ketiga, tidur di tempat yang datar dan keras. Dan keempat, hindari olahraga atau kegiatan yang dapat menimbulkan trauma vertebrae. Dan yang kelima, kurangi berat badan. Nah, jadi untuk yang kelima ini, kurangi berat badan ini, berarti kalian itu gak boleh obesitas lah intinya. Obesitas itu sendiri ya dapat mengakibatkan HNP ini karena tulang kalian akan menopang beban berat kalian. Nah, oke. Itu untuk HNP. Dilanjutkan untuk spina bifida. Spina bifida. Nah, spina bifida adalah terbelahnya arkus vertebrae yang bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya atau tidak akibat dari kegagalan perkembangan kaudal dari badan vertebrae dan medula spinalis, yaitu gagalnya penutupan tuba neural dengan sempurna. Ada etiologinya. Yang pertama, penyebabnya itu belum jelas, teman-teman. Penyebab utamanya itu belum jelas. Yang kedua, dipastikan itu karena kekurangan asam folat, terutama yang terjadi pada awal kehamilan. Yang ketiga, faktor genetik dan lingkungan, seperti nutrisi atau terpapar bahan berbahaya, dapat menyebabkan risiko melahirkan anak dengan spina bifida sebelumnya. Untuk ini, itu untuk seorang ibu yang sedang
mengandung. Lalu yang keempat ada resiko mendapatkan bayi kedua yang terkena adalah 3-5% dan ketiga adalah 5-10%. Dan yang kelima mungkin saja kekurangan nutrisi. Lalu ada patofisiologi dari spina bifida. Spina bifida berhubungan dengan kegagalan plat tuba untuk menyatu dan menutup. Oleh karena itu, perlu untuk memahami tentang embriogenesis dari plat neural. Nah, ini dia embriogenesis. Tuba neural atau neural tube terbentuk sejak hari ke-22 pasca fertilisasi yang terdiri dari dua tahapan, antara lain tahap neurulasi primer dan tahap neurulasi sekunder. Pada proses neurulasi primer, tuba neural menutup secara bidireksional dari otak belakang mengarah ke tulang belakang pada hari ke-24. Proses neurulasi primer selesai menutup hingga lubang bumbung neuropor rostral, dan pada hari ke-26 tulang bumbung menutup hingga sakral atas, tepatnya pada bagian lubang bumbung kaudal. Lanjut ke epidemiologi. Data epidemiologi menunjukkan bahwa spina bifida terjadi pada 3,4 per 10.000 kelahiran hidup yang ada di seluruh dunia. Spina bifida merupakan gangguan non-kromosomal yang terjadi di Amerika Serikat dengan angka prevalensi sebesar 30 per 100.000 kelahiran hidup. Angka prevalensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka prevalensi spina bifida di Eropa. Untuk setiap penyakit pasti ada faktor risikonya dong. Nah, faktor risiko untuk spina bifida ini yaitu pertama kekurangan folat, pengaruh obat-obatan, obesitas, dan peningkatan suhu badan. Lalu ada pencegahannya. Yang pertama, konsumsi asam folat pada ibu hamil sebesar 400 mikrogram per hari. Lalu yang kedua ada asam folat 4 mg per hari pada ibu hamil dengan riwayat kelahiran anencefali. Yang ketiga ada pola hidup sehat, nutrisi seimbang, tidak merokok, dan tidak konsumsi minuman beralkohol. Lalu selanjutnya ada klasifikasi spina bifida. Yang pertama ada spina bifida occulta, yang kedua ada meningokel, yang ketiga ada myolomeningokel. Selanjutnya ada penata laksanaan dari spina bifida itu sendiri. Yang pertama, pembedahan. Dilakukan secepatnya, mengembalikan pada posisi yang benar, menutup kulit yang terbuka untuk mencegah infeksi. Yang kedua ada urologi, mencegah inkontinensia, mencegah infeksi, pertahankan fungsi ginjal. Yang ketiga ada ortopedi, yaitu stabilisasi tulang belakang. Yang keempat ada bowel training. Yang kelima ada stimulasi perkembangan. Nah, selanjutnya ada komplikasinya. Spina bifida tingkat ringan seperti spina bifida occulta umumnya tidak menyebabkan komplikasi atau hanya menyebabkan cacat fisik ringan. Namun, untuk spina bifida yang cukup berat dan tidak ditangani segera dapat menimbulkan komplikasi berupa yang pertama kelemahan otot hingga kelumpuhan, yang kedua cacat tulang, termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, pemendekan atau panjang otot, dan kelainan sendi. Yang ketiga ada gangguan dan masalah pada pergerakan usus dan proses berkemih. Lalu yang keempat ada penumbukan cairan di rongga otak atau hidrosefalus. Nah, selanjutnya ada spondylosis. Untuk definisi spondylosis adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan proses penuaan atau degenerasi tulang belakang. Selanjutnya ada etiologi dari spondylosis. Etiologinya yaitu penyebab utama dari spondylosis adalah aus dan memipihnya tulang, mengiringnya cakram, dan menebalnya ligamen di sekitar tulang belakang.
Perlu diketahui bahwa tulang belakang memberi struktur dan menopang tubuh. Selain itu, tulang ini juga melindungi hampir semua cabang syaraf utama yang berjalan dari otak. Nah, pasti ada faktor resikonya dong. Nah, yang pertama ada memiliki berat badan berlebihan atau obesitas, memiliki gaya hidup yang malas bergerak, dan kurang suka berolahraga. Yang ketiga, mewarisi genetik tertentu yang membuat resiko kelainan tulang menjadi lebih besar. Selanjutnya ada mengalami cedera tulang belakang atau menjalani operasi tulang belakang, memiliki kebiasaan merokok, memiliki pekerjaan yang membutuhkan gerakan berulang atau menahan beban yang melibatkan tulang belakang, menderita radang sendi, prioriasis atau masalah pada kesehatan mental seperti gangguan kecemasan dan depresi, dan yang terakhir ada usia bertambah tua. Nah, selanjutnya ada komplikasi dari penyakit ini. Yang pertama, stenosis tulang belakang. Kondisi penyempitan saluran syaraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan, atau kelemahan pada kaki. Yang kedua ada radikulopati cervix, perubahan pada cakram atau tulang di punggung yang menyebabkan saraf terjepit sehingga menimbulkan nyeri, mati rasa, dan hipersensitivitas pada punggung. Yang ketiga ada mielopati spondilotik cervix, sumsum tulang belakang yang terkompresi atau terjepit sehingga menimbulkan nyeri dan mati rasa pada tungkal kaki. Yang terakhir ada skoliosis. Ada hubungan antara kelainan tulang belakang ini dengan skoliosis yang melengkungnya tulang belakang ke arah samping sehingga tulang belakang berbentuk huruf S atau huruf C. Baik, selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama, obat NSAID untuk meringankan rasa nyeri dan peradangan pada tulang belakang. Sebagai contoh adalah ibuprofen. Yang kedua ada kortikosteroid, dapat meredakan rasa sakit pada punggung yang lebih parah dan tidak efektif diobati dengan obat NSAID. Sebagai contoh ada prednison, biasanya diberikan dalam bentuk pil jangka pendek atau disuntik jika lebih parah. Nah, selanjutnya ada obat relaksan otot. Dapat membantu meredakan kejang pada otot leher atau otot sekitar punggung bawah. Obat yang biasanya digunakan adalah siklobenzaprin. Lalu ada obat anti kejang, bermanfaat mengurangi rasa nyeri pada syaraf yang rusak. Obat golongan ini biasanya diresepkan adalah gabapentin atau neurontin dan horizon dan pregabalin atau lirika. Lalu yang terakhir ada antidepresan. Obat antidepresan tertentu dapat membantu meringankan rasa nyeri pada leher atau punggung bawah. Nah, yang terakhir ada spondylolistesis. Apa itu spondylolistesis? Spondylolistesis ini merupakan suatu kondisi tulang vertebre yang bergeser keluar dari kedudukan seharusnya. Pergeseran ini biasa terjadi di sebelah atau di sebelah bawahnya, di sebelah atas atau di sebelah bawahnya. Nah, selanjutnya ada penyebabnya. Spondylolistesis adalah multifaktorial atau kata lain disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa menyebabkan spondylolistesis. Diklasifikasikan menjadi 6 jenis. Yang pertama ada ischemic spondylolistesis, yang kedua ada degenerative spondylolistesis, yang ketiga ada traumatic spondylolistesis, yang keempat ada pathologic spondylolistesis, yang terakhir ada dysplastic spondylolistesis pasca operasi. Nah, selanjutnya ada etiologi. Untuk etiologinya, umumnya terjadi karena trauma atau merupakan kelainan kongenital. Tetapi kebanyakan akibat trauma atas dasar kelemahan pada isthmus pars interarticularis vertebrae yang bersifat genetik. Selanjutnya ada patofisiologi. Defek pada vertebrae yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang.
Defek vertebre dapat disebabkan oleh proses kongenital degeneratif, trauma maupun infeksi. Spondylolistesis dapat terjadi di regio vertebre manapun, tetapi lokasi tersering pada regio vertebre lumbal karena rentan mengalami cedera akibat menahan beban atau peregangan berulang akibat aktivitas fisik. Selanjutnya ada epidemiologi dari spondylolistesis. Menunjukkan prevalensi dan insiden dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit muskuloskeletal. Spondylolistesis dapat terjadi pada semua usia, tetapi prevalensi meningkat pada usia di atas 50 tahun. Prevalensi global spondylolistesis pada populasi umum sekitar 4-8% dengan rasio pria dan wanita adalah 3:1. Studi populasi pada 500 siswa sekolah dasar berusia 6-12 tahun menunjukkan insiden spondylolistesis sebesar 4,4%. Penelitian lain pada 37 pasien usia 49-80 tahun yang menderita spondylolisis menunjukkan sebanyak 19 pasien atau 51,4% mengalami spondylolistesis. Sedangkan spondylolistesis degeneratif jarang menyerang individu di bawah usia 40 tahun. Lalu selanjutnya ada faktor risiko. Yang pertama, beban tinggi pada tulang belakang dikombinasikan dengan peregangan kuat ke belakang dapat menyebabkan aismian, timbal spondylolistesis. Olahraga risiko termasuk lempar lembing, senam artistik, dan tetapi juga angkat besi. Lalu yang kedua ada cedera parah atau trauma pada tulang belakang dapat secara signifikan mengurangi stabilitas dan dengan demikian mengarah pada spondylolistesis. Yang ketiga ada sehubungan dengan penyakit tulang tertentu seperti penyakit tulang vitrus. Apa yang disebut patologi terjadi spondylolistesis ini sangat jarang. Juga setelah operasi pada tulang belakang dapat terjadi spondylolistesis sebagai komplikasi. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan fisioterapi pada spondylolistesis lumbal 4-5 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman tentang spondylolistesis lumbal 4-5 yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan fisik berupa nyeri spasme, keterbatasan LGS, penurunan kekuatan otot, dan modalitas yang diberikan pada kondisi ini adalah SWD atau short wave diathermy dan terapi latihan William Fleksy. Selanjutnya ada komplikasi dari spondylolistesis. Bisa menyebabkan komplikasi serius bila tidak dibiarkan dan tidak ditangani. Komplikasi itu meliputi nyeri punggung bawah berkepanjangan, kifosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kerusakan permanen pada syaraf tulang belakang, mati rasa, sehingga kelumpuhan pada kaki. Nah, selanjutnya ada pencegahannya. Untuk pencegahannya, meski spondylolistesis sulit dicegah, beberapa langkah berikut dapat kalian lakukan untuk mengurangi risiko terserang kondisi ini. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang, rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot punggung, serta menghindari olahraga yang beresiko mencederai tulang belakang. Nah, ini ada sumber-sumber dari materi yang sudah saya jelaskan dan saya bacakan. Ada dari HNP, spina bifida, spondylolisis, dan spondylolistesis. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.